Kemudian yang terakhir adalah bagaimana obat hasad, Pak. Akan saya sebutkan secara singkat. Satu, agar kita terhindar dari hasad, kita tambah keyakinan kita bahwa dunia dan seisinya ini kecil dibandingkan dengan kehidupan akhirat dan kenikmatan di akhirat. Sebesar apapun, sebanyak apapun kenikmatan dunia ini hakikatnya sedikit, kecil. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya beliau menyebutkan ucapan Muhammad bin Sirin. Apa kata Muhammad bin Sirin, Pak? Ma hasadtu ahadan ala syai'in min amri dunya. Saya enggak pernah hasad kepada siapapun tentang masalah urusan dunia. Kalau orang mendapatkan nikmat dunia sebanyak apapun, saya tidak iri. Li'annahu in kana min ahlil jannah fa kaifa ahsuduhu ala dunya wa hiya haqiratun fil jannah. Kalau orang yang seandainya, ya, kenapa saya tidak pernah menghasadi seseorang dalam urusan dunia? Karena jika orang yang saya hasadi tentang urusan dunia itu dia orang Islam nanti akan masuk surga. Kenapa saya hasadi dunianya, sedangkan dunianya itu jika dibandingkan dengan surga tidak ada apanya? Artinya dia nanti masuk surga aja saya nggak iri gitu loh, Pak. Dia orang Islam, nanti masuk surga. Masuk surga saya aja nggak iri sama dia, apalagi cuma hanya mendapatkan kenikmatan dunia yang kecil. Nah itu, Pak, ya. Itu. Kita lihat saudara kita sholat, kita nggak iri kok. Padahal sholat itu 2 rakaat subuh saja khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh saja lebih baik daripada dunia seisinya gitu loh. Orang puasa, kita nggak iri. Lah kenapa orang mendapatkan kenikmatan yang Masya Allah remeh sekali jika dibandingkan dengan kehidupan, dengan nikmat akhirat? Kenapa kita iri? Nah, itu ucapan Imam Muhammad bin Sirin. Kemudian yang nomor 2, memperbanyak ingat mati. Kalau sudah ingat mati itu apa iri, Pak, ya? Alah, itu juga nanti nggak dibawa pergi, nggak dibawa mati, yang dibawa hanya kain kafan, kan begitu, Pak, ya. Makanya Abu Darda, sahabat Abu Darda berkata begini, ma aktsara abdun dzikral mauti illa qalla farahuhu wa qalla hasaduhu. Jika seorang hamba itu semakin banyak ingat mati, ya, gembira yang keterlaluan akan sedikit, maka akan sedikit gembira yang keterlaluan. Euforianya akan sedikit dan akan sedikit pula hasadnya, akan berkurang hasadnya. Mau hasad gimana? Enggak dibawa mati aja, Pak. Itu yang kedua. Kemudian yang nomor 3 adalah monggo kita terima apapun yang Allah bagi. Karena itu haknya Allah. Karena dia adalah Rabbul Alamin yang punya hak untuk bagi-bagi. Allah adalah yang memberi, Allah adalah yang membagi. Nah, ini hadis Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sahabat, siapa yang sanggup mengamalkan 5 perkara ini atau mengajarkan kepada orang lain? Abu Bakar, saya Rasul, siap. Rasul bersabda, jauhilah barang haram, kamu akan menjadi orang yang paling menghambakan dirinya kepada Allah. Ridholah terhadap apa yang Allah bagi, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, kamu akan menjadi orang yang paling mukmin. Senanglah kepada orang Islam sebagaimana kamu senang kepada dirimu, kamu akan menjadi orang yang muslim yang sempurna. Dan jangan terlalu banyak ketawa, karena itu kebanyakan ketawa akan mematikan hati. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita harus yakin, Pak, apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah bagi, apapun yang Allah takdirkan, itu berdasarkan kebijaksanaan Allah, dan itu adalah yang terbaik bagi hamba Allah.
Ketika kita melihat diri kita Pak ya, kenapa kok saya dikasih rezeki yang banyak? Ya. Suudzon saja sama diri kita Pak. Kita harus suudzon sama diri kita. Jangan-jangan kalau Allah ngasih saya pas-pasan, saya kurang bisa bersyukur ini. Kan gitu Pak. Kenapa saya dikasih ganteng gitu? Kalau ada yang ganteng Pak ya, gitu. Jangan-jangan kalau saya dikasih jelek, ya, kuntet, kecil, hitam, jangan-jangan saya nggak syukur, malah kurang ajar gitu. Mungkin gitu Pak. Begitu juga kalau ada saudara kita yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakini saudara kita diberi kehidupan yang makmur, alhamdulillah. Sebab apa? Bisa saja kalau saudara kita itu tidak diberi rezeki yang makmur, bisa saja saudara kita itu tidak baik kehidupannya. Makanya kan kadang-kadang, maaf ya Pak, kadang-kadang kita lihat tetangga kita suka pergi ke tanah suci, tetangga kita hajinya berkali-kali, tetangga kita ini. Yakinlah Pak, itu cocok sama dia, cocok. Sebab seandainya kalau Allah takdirkan hidupnya seret, bisa saja kehidupannya nggak benar. Ya. Begitu juga pandangan kita terhadap diri kita seperti itu. Dan itu cocok buat dia, yakin. Yang kelima adalah ketika kita menginginkan sesuatu, kita sembunyikan dulu Pak. Jangan langsung diobral kemana-mana. Saya pengen beli rumah, saya pengen beli tanah, itu kita omong-omongi tetangga. Akhirnya ya ada sebagian yang irilah, dengki. Makanya ketika menginginkan sesuatu, ditahan dulu Pak ya. Jangan diomongkan ke orang-orang. Boleh diomongkan tapi kepada orang yang memang dia senang sama kita. Tidak diobral kemana-mana begitu. Makanya Rasul bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Mu'adz bin Jabal, "Ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman fa inna kulladzi ni'matin mahsud." Jika kamu ingin mempunyai sesuatu atau ingin melaksanakan sesuatu, bantulah agar segera sukses tercapai dengan menyembunyikan hal itu, nggak usah diobral kemana-mana. Karena biasanya orang yang dikasih nikmat oleh Allah itu ada yang hasad. Makanya Bapak bisa hormati, ya diam saja, disampaikan pada orang yang saudara kita atau orang yang memang baik sama kita, senang sama kita. Yang lain-lain ya nggak usah diomongkan. Nanti kalau sudah sukses Pak, berhasil, ya baru diciprati orang-orang, dikasih sedekahi supaya untuk menghilangkan hasad bagi yang ada hasadnya. Makanya memang betul Pak ya, kita juga ketika kita dapat rezeki yang banyak, kita juga jangan sampai menjadi penyebab saudara kita hasad sama kita, jangan sampai juga. Contohnya apa? Maaf Pak ya, kita naik mobil bagus gitu, kemudian saudara kita naik motor jelek gitu, kita noleh aja ndak. Itu kan kadang-kadang yang saudara kita yang itu kan sombong amat gitu kan, kayak nggak kenal aja, nggak inget zaman dulu pinjam sama saya, sekarang diberi Allah rezeki kok noleh aja ndak. Itu kan akhirnya bisa jadi hasad kan Pak. Itu makanya ya Allah ini Pak ya, sesuai dengan sunnah Nabi betul itu. Apa itu? Rasul menganjurkan orang yang naik kendaraan ucapkanlah salam kepada orang yang berjalan, gitu kan Pak, supaya orang yang berjalan ini nggak hasad gitu loh. Dia memperhatikan saya. Orang yang jalan berilah salam kepada orang yang duduk, orang yang berdiri berilah salam kepada orang yang duduk, orang yang berjalan uluklah salam kepada yang berhenti, orang yang berdiri uluk salam kepada yang duduk, orang yang kaya uluklah salam kepada yang nggak kaya, supaya yang nggak kaya merasa diperhatikan, merasa tidak hanya uluk salam saja Pak ya, tidak hanya senyum saja, tapi cipratan-cipratan itu. Nah, sedikit lagi Pak, kemudian sekalian doa Pak ya, doa agar Allah membersihkan hati kita. Kalau hati bersih juga ucapan perbuatan bersih. Yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Arqam. Doa semoga Bapak udah hafal semua. Allahumma a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah
hatiku, jiwaku ini berikanlah ketakwaannya. Allahumma a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha, bersihkanlah hati ini ya Allah. Anta khairu man zakkah, engkau adalah zat yang paling baik dalam membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah pelindung hati ini dan engkau adalah penjamin hati ini. Yang terakhir adalah itu doa agar Allah membersihkan hati kita dari penyakit hati. Kemudian doa seandainya ada orang yang hasad, kita nggak tahu, kita udah baik sama orang Pak, nggak tahu ada yang hasad, supaya hasadnya tidak sampai memberi mudarat dan bahaya kepada kita memperbanyak doa. Di antaranya doa yang diajarkan Nabi Pak, Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Dan doa ini juga dibacakan oleh Rasul kepada Hasan Husain. Doanya Allahumma inni u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, firman-firmanmu yang sempurna. Min kulli syaitonin, dari setiap setan, jin dan setan manusia. Wahamah, setiap hewan melata yang membahayakan. Wa min kulli ainin lamah, dan dari pandangan mata yang bisa memberikan musibah dan mudorot. Nah itu Pak ya. Juga membaca qul a'udzu birabbin falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Makanya setiap sholat setelah wirid itu ayat Al-Kursi, qul huwallahu ahad, trikul ya Pak ya. Qul ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul